Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut di Pak Riko yang bertanya. Yang pertama, coba tadi Pak Riko menjelaskan ada berapa gerakan bertumpu pada tangan. 2. Yang pertama, Push up. Push up. push up. Ada lagi senam lantai namanya itu handstand atau berdiri dengan tangan. Sudah pernah tahu ya handstand ya? Belum pernah tahu. Ya, karena kalian belum boleh melakukan itu. Oke ya, ada 2 ya. Sekarang nomor 2. Gerakan bertumpu pada tangan untuk melatih kekuatan Otot tangan. otot lengan atau otot tangan ya. Jawabannya yang nanti kalau ada soal seperti ini jawabannya otot lengan atau otot tangan. Nomor 3. Untuk melakukan gerakan bertumpu pada tangan menggunakan berapa tangan? Jadi bertumpu menggunakan berapa tangan? 2 tangan ya. Jangan sampai menggunakan 1 tangan. Nggak boleh. Oke. Pak Riko anggap sudah paham semua untuk gerakan bertumpu ini. Kita lanjut. Yang kedua, gerak bergantung. Pengertiannya adalah aktivitas menahan berat badan dengan tangan, memegang palang atau ranting pohon yang kuat. Ya, jadi kalau ada pertanyaan apa itu gerakan bergantung, jawabannya aktivitas menahan berat badan dengan tangan dengan memegang palang atau ranting pohon yang kuat. Manfaat dari gerakan ini adalah untuk melatih kekuatan otot lengan atau tangan dan juga otot perut. Ini kalian hanya tahu artinya aja. Jadi kalian belum pernah praktek ya, karena kita belum masuk juga. Nanti kalau sudah masuk, kalian akan merasakan, oh iya, benar. Ternyata ketika kita bergantung, itu yang terasa sakit adalah tangan dan perut. Karena ini belum masuk, maka kalian hanya mengerti pengertiannya saja. Nanti kalau kita sudah boleh keluar ya. Kemudian ada beberapa variasi gerak menggantung, yaitu bergantung dengan kaki lurus ke bawah. Contohnya ini. Yang kedua, bergantung dengan paha diangkat ke depan. Contohnya mana? Ini. Itu variasinya seperti itu. Yang ketiga, bergantung dengan kaki ditekuk ke belakang. Contohnya mana? Contohnya ini. Yang terakhir, bergantung dengan kaki memanjang ke depan. Contohnya adalah ini. Nah, itu adalah beberapa variasi gerakan bergantung. Yang variasi bergantung yang bukan variasi, yang orisinalnya seperti ini contohnya. Hanya lurus, kakinya lurus dan tangannya lurus. Ini yang baik. Tapi nanti kalau sudah divariasikan seperti ini, itu akan menambah melatih kekuatan otot perut. Tapi kalau hanya ini saja, itu ininya kurang, melatihnya kurang. Itu hanya kekuatan otot lengan saja, karena dia hanya bertahan beberapa detik atau beberapa menit saja. Tapi kalau sudah divariasikan seperti ini, maka akan menambah melatih kekuatan otot perut. Akan terasa sakit. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Belum ada pertanyaan. Nah, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut di pertanyaan Pak Riko yang bertanya.
Gerakan bergantung dilakukan di mana? Di palang atau ranting yang kuat. Benar sekali. Di palang atau ranting yang kuat. Ingat ya, harus dikasih ranting yang kuat, jangan hanya ranting. Nomor 2. Gerakan bergantung dilakukan dengan menggunakan berapa tangan? Dua. Dua tangan. Yang benar. Dua. Nomor 3. Posisi kedua tangan saat melakukan gerakan bergantung adalah tangan harus Lurus. lurus kemana? Lurus. Lurus kemana? Ke atas. Lurus ke atas. Ya, benar. Ayo, tadi ada berapa macam gerak bergantung? Ada yang ingat nggak? Yang pertama, bergantung dengan kaki lurus ke bawah. Yang kedua, bergantung dengan apa aja 5? Ada tiga. Tiga. 3 apa 5 atau 4? Tiga. Coba sebutkan apa aja. Bergantung dengan Bergantung kaki lurus ke ke bawah. atas Pak Riko bantu, dan Pak. lurus ke bawah. Nomor 2. Bergantung Dengan Pak Riko kasih waktu ya. Kasih waktu 3 detik ya. Lihat di layar. 1, 2, 3. Ayo, apa? Kurang waktunya tadi? Bawah lurus. Kurang? Bawah aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa aja? Ke bawah. Terus. Terus. Bergantung dengan kaki. Lagi. Dengan kaki mana, Bu? Lihat di layar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya, Ma. 6, 7, 8, 9, 10. Apa aja? 5. 5. Dengan kaki lurus. Oke, gini aja. 1. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ada berapa berarti? 4. 1. Kaki lurus ke bawah. Contohnya yang tadi. Kedua, kaki paha diangkat ke depan ya. Paha diangkat ke depan. Kaki diangkat ke depan. Ketiga, bergantung kaki ditekuk ke belakang. Dan yang keempat, kaki memanjang ke depan. Jadi jawaban tadi ada 4 ya. Oke. Kita paham lah ya. Paham. Sekarang gerak keseimbangan. Gerak keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Ini apa artinya ini? Ini artinya apa ini? Kesetimbangan itu apa? Ada yang tahu nggak? Kemampuan keseimbangan. Kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh itu apa artinya? Kesetimbangan tubuh itu artinya ya keseimbangan tubuh. Sama saja. Ini bahasanya kesetimbangan.
Jadi untuk mempertahankan keseimbangan tubuh, ketika kalian ditempatkan di berbagai posisi. Nah, di sini ada banyak posisi ya di gambar ini ya. Ada banyak posisi. Beberapa contoh gerakan melatih keseimbangan. Yang pertama ada mengayunkan satu kaki ke depan ke belakang, jadi kayak jam itu. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki kayak ini. Yang ketiga, mana lagi? Berjalan di atas garis lurus. Itu juga melatih keseimbangan. Ada juga disebut dengan berdiri dengan kepala. Mana yang berdiri dengan kepala? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 1. Nomor 1. Kalau sikap lilin yang mana? Sikap lilin. Nomor 2 atau nomor 3? 3. 3 atau 2? Ayo. 2. Ini sikap lilin. Gerakannya seperti menirukan lilin. Kalau ini apa berarti? Nomor 3 ini. Apa nomor 3 ini? Pesawat terbang. Pesawat terbang kan ini. Nomor 3 apa? Nomor 3 adalah berdiri dengan tangan. Namanya bahasa Inggrisnya handstand. Kalau ini nomor 1, bahasa Inggrisnya headstand. Head artinya kepala, stand artinya berdiri. Jadi artinya berdiri dengan menggunakan tumpuan kepala. Kalau ini nomor 3, handstand. Hand artinya tangan, stand artinya berdiri. Berarti handstand adalah berdiri dengan menggunakan tumpuan tangan. Seperti itu ya, contohnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Handstand apa? Handstand? Handstand. Berdiri dengan tangan sebagai tumpuan. Kalau headstand? Kepala. Berdiri dengan kepala. Kalau berdiri dengan tangan, bahasa Inggrisnya apa? Handstand. Handstand. Kalau berdiri dengan kepala, bahasa Inggrisnya apa? Headstand. Headstand. HEAD. Ya. Itu bedanya. Hampir sama. Head sama head. Oke ya. Sampai di sini lanjut. Nah ini. Coba jawab pertanyaan ini. Gerak handstand adalah apa tadi? Kepala di bawah. Berdiri dengan kepala. Hah? Berdiri dengan kepala? Berdiri dengan tangan. Berdiri dengan tangan sebagai Tumpuan. Kalau kopstand, apa kopstand? Oh ya, Pak Riko belum memberitahu ya. Kopstand itu sama dengan headstand. Jadi ini kopstand ini bahasa apa ya istilahnya? Bahasa PJOK-nya. Ya, sama aja kayak headstand. Jadi gerak kopstand ini adalah berdiri menggunakan kepala sebagai Tumpuan. Ya, gerak sikap lilin apa? Gerakan menirukan Lilin. menirukan. Oh iya. Mana ini? Pengertian gerak keseimbangan. Ayo, apa? Tadi. Nah, ini. Pengertian gerak keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh dalam posisi
dalam berbagai posisi ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Tuh. Ini mau pergi atau baru masuk ini? Siapa ini? Waalaikumsalam. Oke, lanjut ya. Gerak berguling. Nah, gerak berguling adalah gerakan berpindah tempat dengan cara menggulingkan badan. Gampang ya. Gerak berguling apa? Gerak berpindah tempat dengan cara menggulingkan badan. Sama kayak pengertiannya. Pengertiannya sama kayak judulnya. Gerak berpindah tempat dengan cara menggulingkan badan di lantai. Di lantai ini bukan berarti kita di lantai loh ya. Jadi di lantai itu ada alasnya. Bukan berarti kita di lantai terus berguling, bukan seperti itu. Nanti bisa cedera. Gerakan berguling ini dibagi menjadi dua. Yaitu berguling ke depan atau bisa disebut dengan roll depan. Roll itu artinya berguling ya. Atau yang kedua berguling ke belakang atau apa? Roll belakang. Nah, pintar. Jika melakukan gerakan berguling ke depan, ya, ingat ini kuncinya. Kalau ada gambar, kalian bisa menjelaskan. Jika melakukan gerak berguling ke depan, maka posisi awal menghadap ke matras. Nah, ini posisi awalnya menghadap ke matras. Jadi dinamakan berguling ke depan. Jika melakukan gerakan guling ke belakang, maka posisi awal membelakangi matras. Nah, ini Mas Nyoto ini dia membelakangi matras. Maka bisa disimpulkan bahwa Mas Nyoto akan melakukan roll belakang. Seperti itu. Jadi kalau ada soal hanya gambar saja, gambar seperti ini nggak ada ininya, pengertiannya nggak ada, ya bos, kalian bisa menjelaskan ya. Misalkan, jelaskan gambar nomor 1 atau jelaskan gambar nomor 2, kalian bisa menjelaskan sendiri. Nomor 1 adalah roll ke belakang karena posisinya membelakangi matras. Begitu juga sebaliknya nomor 2. Gambar nomor 2 adalah roll ke depan karena posisinya menghadap matras. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita juga bisa memberi variasi dengan berguling ke samping kanan dan samping kiri ya. Oke. Pertanyaannya sekarang, yuk, ada berapa gerakan berguling? Ada berapa? Dua. Ada dua. Apa aja? Berguling ke depan dan ke belakang. Oke, nomor 2. Ketika melakukan gerak berguling, maka sebaiknya kita harus menggunakan alas yang bernama matras. Terus lanjut, terbuat dari apa? Masih ingat? Spon atau busa. Busanya bukan busa sabun loh ya. Bukan busa sabun, tapi busa spon. Ada sendiri. Nanti kalian menggunakan busa seperti busa sabun. Lanjut. Posisi awal ketika berguling ke depan adalah apa lagi posisi awalnya? Menghadap ke depan. Menghadap ke matras. Kalau nomor 5. Membelakangi matras. Ustaz, ibu minum. Ya, silakan. Ustaz, minum. Ya. Ustaz, ibu minum, Ustaz. Iya. Minum dulu. Ini sudah paham semua ini anak-anak. Hebat.
Selanjutnya gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Ada yang tahu tolakan itu apa? Kalau belum tahu, kita ke pengertiannya dulu ya. Gerak tolakan, melayang, dan mendarat adalah gerakan yang berkesinambungan. Apa itu berkesinambungan? Ada yang tahu nggak? Berkesinambungan itu apa? Terus menerus melompat. Benar. Terus menerus boleh. Terus berkelanjutan juga boleh. Jadi gerakan 3 ini adalah gerakan yang jadi satu. Contoh gerakan yang mencakup dari ketiga gerakan tersebut adalah ketika kita melompat dan meloncat. Ketika kita melompat dan meloncat, pasti kita melakukan 3 gerakan ini. Ada tolakan, ada melayang, dan mendarat. Contoh tolakan. Tolakan adalah ketika di sini. Makanya Pak Riko lihat ya, di sini. Dia tuh di sini tuh namanya tolakan. Dia akan menolak dan melompat atau melayang. Sebelum melayang ada gerakan tolakan ini. Ya, apapun namanya, apapun gerakannya, kalau kita mau melayang pasti ada tolakan. Setelah tolakan, dia akan mengalami gerakan melayang seperti ini sampai nomor sini. Setelah melayang, sudah dipastikan pasti akan mendarat. Nggak mungkin kita akan melayang terus ya, pasti akan mendarat. Jadi ada 3 gerakan dalam satu gerakan ada tiga macam itu ya pengertian. Ada tolakan, ketika sudah menolak pasti melayang, ketika sudah melayang pasti mendarat. Kalau ketika kalian melayang nggak mendarat, berarti kalian nyungsep atau nyantol di pohon, ya kan? Nggak mungkin nggak mendarat itu. Ketika melayang pasti mendarat karena kita ada beban tubuh. Nah, kalau kalian sudah melakukan gerakan ini terus nggak mendarat, berarti nyantol. Kalau nggak nyantol ya nyungsep. Nah, paham ya? Jadi 3 gerakan ini saling berkesinambungan atau saling berkelanjutan. Setelah tolakan, melayang. Setelah melayang, mendarat. Seperti itu. Urutannya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga gerakan 3 gerakan ini jadi satu, yaitu gerakan putaran. Pak Riko Lubaka sudah melakukan ini atau belum? Jadi ada gerakan berputar hanya 90 derajat. 90 derajat ini hanya dari lurus ke kanan. Nah, itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan 180 derajat seperti gambar itu. Ini yang ini. Nah, ini. Ini ketika kalian menghadap depan, berputar, melompat langsung menghadap ke belakang. Itu 180 derajat. Terus ada 3/4 ini. 270 derajat itu dari depan langsung muter menghadap ke kiri. Ya, terakhir ini Pak Riko belum masukkan ya. Ada 360 derajat. Dari kalian menghadap ke depan, berputar sampai ke depan lagi. Itu bisa dilakukan kalian. Kalau kalian bisa melakukan tanpa goyang atau tanpa jatuh, berarti keseimbangan tubuh kalian sangat bagus, luar biasa. Pak Riko kemarin waktu mencontohkan ini sedikit oling. Jadi keseimbangannya kurang bagus. Ya, ada 4 putaran. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Tidak ya. Luar biasa ini kelas 3A ini ya. Nggak ada pertanyaan terus. Oke, kalau nggak ada Pak Riko yang tanya. Nah, gerak melayang adalah posisi di mana kaki kita kaki kita di udara boleh, kaki kita melayang juga. Sebelum terjadi gerakan melayang, nah ini tadi, sebelum terjadi gerakan melayang, maka ada gerakan
Tolakan. Jos. Gerakan mendarat adalah posisi di mana kita kembali ke darat, boleh. Ketika setelah gerakan melayang juga boleh jawabannya. Jawabannya bebas ya. Yang penting itu tujuannya sama. Nomor 4. Sebelum terjadi gerak mendarat, maka ada gerak titik-titik terlebih dahulu. Melayang. Pinter. Terakhir, bagian tubuh mana yang terlebih dahulu mendarat? Jangan bilang kepala. Jangan bilang kepala. Nanti kalian kalau kepala nyungsep tadi. Yang mendarat dulu kaki. Kalau yang mendarat kepala nanti nyungsep. Ya. Nanti awas kalau ada yang jawab kepala ya. Kemarin tuh ada yang jawab kepala. Bagian mana yang mendarat dulu? Kepala. Ini apa sih? Ini nyungsep ini anak ini. Ya, lanjut. Gerak berjalan. Ini sebenarnya ini di depan ini ya. Karena tema 5 itu kita berjalan. Ini sebenarnya di depan. Pak Riko salah meletakkan di belakang. Tapi nggak apa-apa. Sama aja. Berjalan merupakan gerakan tubuh untuk memindahkan tubuh dari tempat yang satu menuju tempat yang lain. Ya. Tempat satu ke tempat yang lain. Dengan cara melakukan langkah kaki secara bergantian ya. Yang namanya berjalan pasti kaki kalian bergantian. Nggak mungkin kaki kiri terus yang digunakan untuk berjalan. Kan nggak mungkin kan, pasti gantian. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gerak berjalan merupakan gerak lokomotor karena berpindah tempat. Ada beberapa macam gerak berjalan. Yang pertama, gerak berjalan cepat. Nomor 2, lambat. Dan yang ketiga, berjalan di tempat. Sekarang, mana yang gerak berjalan cepat? Dari gambar tiga gambar ini. Ini ya, Pak Riko. 1, 2, kemudian 3. Mana yang berjalan cepat? 3. 3, benar, pintar. Yang berjalan lambat? 1. 2. Sebentar. 2 apa? 2. Berjalan di tempat. Nanti ini itu dalam gerakan ini ada yang namanya baris berbaris yang mencakup ini tadi. Jadi jalan tempat seperti ini, langkah tegak maju, nanti tangannya seperti itu. Nanti ada pelajaran. Ada yang tanyakan sampai sini? Nggak ada lagi? Oke, nggak ada lagi. Nggak apa-apa. Biar Pak Riko aja yang tanya terus ya. Lanjut. Iya. Ada berapa gerak berjalan? Coba sebutkan. 3. Apa aja? 1. Jalan cepat. 2. Jalan di tempat, jalan cepat, jalan lambat. Oke. Nomor 2, gerak berjalan adalah gerak untuk menguatkan otot pastinya kaki ya. Nomor 3, jelaskan apa yang membedakan antara gerak jalan cepat dan lambat. Perbedaannya di mana? Jalan cepat adalah cepat akan cepat sampai. Kalau lambat akan sudah lama kalau gitu. Di mana-mana yang cepat pasti cepat sampai. Tapi apa yang membedakan dari gerakan cepat dan lambat itu yang membedakan apanya? Misalkan contoh ya, Mbak Askia mau ke SD Nurul Faizah menggunakan sepeda motor dan Mbak Askia menggunakan sepeda ontel. Nah,
Sama-sama sampai kan? Sama-sama sampai di SD Nurul Faizah. Tapi apa yang membedakan di antara kedua ini tadi? Apanya yang membedakan? Selain waktu. Kecepatan. Tapi nomor 3 ini yang membedakan adalah kecepatan. Jawabannya kecepatan ya. Sama-sama sampai, tapi yang membedakan adalah kecepatan. Ketika naik motor lebih cepat dari naik sepeda ontel. Kecuali satu, motornya Mbak Askia mogok atau kehabisan bensin. Ya Mbak? Kecuali Mbak Askia menggunakan motornya dituntun, itu beda lagi. Lebih cepat naik sepeda ontel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu minggu depan Pak Riko kira bisa 100 semua. Nanti kalau ada itu pas apa itu ada tugas? Tidak ada tugas. Habis gini pelajaran apa? Matematik. Kok sudah mengantuk semua? Oke, sudah. Ini nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Riko akhiri karena materinya sudah habis. Kalian bisa istirahat dan mempersiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Oke, silakan Mas Bani dipimpin teman-temannya yuk. Halo. Oke, mohon Mas Bani. Sikap berdoa itu loh, tangan di mengadakan kepala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan. Habis ini istirahat dan mempersiapkan pembahasan berikutnya. Kita bertemu lagi minggu depan. Oke, goodbye. Oke, sudah.